Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,3 triliun dolar atau naik sekitar 0,28%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.200-an, Ethereum 2.065 dolar, kemudian BNB 304, XRP 0,43, Cardano 0,56, Solana 55 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang merah, ada juga yang hijau. Walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga 1% kurang lebih gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan first 7-week losing streak in history. 5 things to know in Bitcoin this week. Jadi, pertama kali dalam sejarah, kita udah pernah bahas ini kemarin, bahwa ada sejarah baru tercipta di Bitcoin. Kita melihat weekly candle itu closing 7 kali berturut-turut dalam keadaan merah. Dan minggu ini kita masih dalam keadaan merah ya guys. Jadi kalau kita masih closing juga weekly candle kali ini dalam keadaan merah, ya sejarahnya diperpanjang gitu. Nggak hanya 7 kali berturut-turut, tapi 8 kali berturut-turut. Dimana sebelumnya, sepanjang sejarah Bitcoin itu maksimal hanya ada 6 kali berturut-turut weekly chart itu closing dalam keadaan merah. 6 kali beruntun. Dan kali ini kita mencatat sejarah baru. Apakah 7 kali sudah menjadi akhir dari sejarah baru ini, ataukah kita akan mencetak sejarah baru dengan closing 8 kali berturut-turut? Who knows? Let's see gitu ya. Dan di artikel ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita ketahui. Nah, pertama ini dari Crypto Tony, dia menyampaikan analisa dia dengan menggunakan teknik Elliott Wave. This for me is the best case scenario on Bitcoin due to the rejection and 3-wave confirmation. We either drop to new lows from here or we complete the C-wave flat then pump once more. Jadi menurut dia, probabilitas yang cukup besar terjadi ke Bitcoin berikutnya adalah 2. Pertama, bisa jadi kita langsung drop dari sini, atau yang kedua, kita mendapatkan sedikit pump lagi ketika kita break out dari flat pattern di sini. Broke out, membuat 2 wave correction, baru kita drop lagi ke bawah. Itu menurut si Crypto Tony. Dan ini menurut saya cukup make sense gitu guys, karena kita kan sekarang masih berasumsi bahwa bounce yang terjadi sekarang itu hanya sekedar relief rally. Asumsi kita sekarang masih seperti itu gitu ya, belum ada yang berubah. Tapi kalau misalnya kita nanti melihat ada perubahan, tentunya kita bisa update lagi gitu ya. Tapi so far, kita masih expect mungkin kenaikan yang terjadi sekarang itu kemungkinan besar hanya dalam bentuk relief rally gitu ya. Dan kemudian kalau kita lagi scroll ke bawah, maka ada sebuah data yang menurut saya penting untuk kita ketahui dan jarang sekali dibahas gitu ya. Bahwa setiap kali kita mendapati halving, biasanya Bitcoin itu masih kurang lebih 40-60% di bawah all time high-nya. Pertama kali kalau kalian perhatikan halvingnya di sini tahun 2013, kita itu masih berada di 60% below all time high sebelumnya di sini. Oke, kemudian halving keduanya di sini, kita masih 45% di bawah all time high. Kemudian 50% di halving ketiga di sini, kita masih 55% di bawah all time high-nya. Dan kalau misalnya kita masih akan mengulangi kurang lebih dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, maka kita harus menunggu sampai 2024 untuk halving berikutnya terjadi. Dan kalau misalnya kita tetap akan mengulangi hal yang sama, di mana kita akan masih berada kurang lebih 40-50 atau bahkan 60% di bawah all time high sebelumnya, maka di tahun 2024 pun kita kurang lebih masih akan berada di kurang lebih angka 30.000 dolar. Oke, dan sekarang kita baru di bulan Mei 2022, jadi masih ada kurang lebih waktu 2 tahun ya untuk kita mendapati bear market sebelum kita menuju lagi ke all time high yang baru. Oke, apakah menurut kalian kita akan mengulangi hal yang sama, ataukah kali ini kita akan mendapati hal yang berbeda?
Silakan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang kemudian kita juga masih melihat tentunya US dollar belum mendapatkan retracement yang berarti. Kita terus-menerus melihat DXY atau US dollar itu menguat. Tentunya ini berkorelasi negatif ya dengan Bitcoin, di mana setiap kali kita melihat US dollar itu menguat, maka Bitcoin biasanya itu melemah gitu ya. Sebaliknya kalau US dollar itu melemah, biasanya Bitcoinnya itu menguat. Tentunya kita ada mendapati beberapa indikasi bahwa para bullsnya udah start untuk kehilangan napas sedikit, di mana kita ada melihat bearish divergence tercipta di US dollar. Kemudian juga kita udah overextended di weekly chart maupun daily chart. Kalau kalian lihat rata-rata RSI-nya udah dalam keadaan yang sangat overbought. Jadi itulah kenapa saya sampaikan di beberapa video kemarin, saya expect untuk 1-2 minggu ke depan kita akan melihat semacam koreksi terjadi di US dollar. Kemudian juga di sini disampaikan bahwa ada data yang menunjukkan bahwa para institusi itu kemarin sebenarnya rencananya melakukan akumulasi di kurang lebih area $30.000 gitu ya. Namun karena ada semacam Black Swan event yang disebabkan oleh si Do Kwon, mereka menjual, atau Terra Foundation itu menjual kurang lebih 80.000 Bitcoin sekaligus guys, untuk mempertahankan peg-nya UST. Namun tidak berhasil dan Bitcoinnya udah kejual semua. Ini juga adalah salah satu penyebab utama kenapa kita bisa sampai menyentuh area $25.000 kemarin. Karena ada selling pressure dari Terra yang sangat amat deras. 80.000 Bitcoin itu dijual dalam kurun waktu hanya beberapa hari saja. Oke? Namun berita baiknya tentunya adalah kita masih mampu melihat Bitcoin bertahan di area 30.000. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya cukup positif gitu ya, kalau kita pikir secara logis. Kemudian kalau dari segi indikator Fear and Greed Index, tentunya kita sekarang dalam keadaan yang sangat extreme fear gitu. Bahkan kemarin itu sempat menyentuh angka di bawah 10, kurang lebih di 9 atau 8 gitu. Dan kita juga udah kurang lebih berminggu-minggu ya, berada di area fear dengan extreme fear. Dan ya, kita masih belum melihat adanya sentimen positif yang terlalu signifikan. So, keadaan market sekarang masih dalam keadaan yang cukup negatif, cukup fear. Dan rata-rata sekarang orang masih beranggapan gitu ya, bahwa kenaikan yang terjadi di Bitcoin sekarang itu hanya sekedar relief rally, dan kemudian kita akan kembali mendapatkan lower low, menuju lagi bear market yang berkepanjangan, mungkin bisa menuju ke 20.000, ada yang bilang 15.000, 12.000, sebelum kita mencapai bottomnya dan mulai start lagi building up ke atas. Dan ya, itu adalah artikel pertama. Ini cukup padat ya, dan cukup penting juga menurut saya data-data yang disajikan di sini. Kemudian, ini adalah data yang menunjukkan portofolio Terra atau Luna Foundation sebelum di peg-nya UST dengan sesudah. Ini adalah tanggal 7 Mei 2022, ini tanggal 16 Mei 2022. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 9 hari, kita melihat awalnya LFG atau Luna Foundation itu mempunyai total Bitcoin 80.000. Oke? Dan 9 hari kemudian itu hanya tersisa 313. Jadi kurang lebih 80.000 Bitcoin itu dijual dalam kurun waktu hanya 9 hari. Inilah salah satu penyebab besar kita melihat Bitcoin itu drop hingga 25.000. Selling pressure-nya gede banget. Oke? Dan kalau kalian lihat juga beberapa ada seperti USDT, USDC itu semuanya dijual-jualin si LFG. Dan sekarang sisa portofolio mereka hanya seperti ini. Ada UST, ada Avalanche, ada BNB, BTC, dan Luna. Tapi BTC-nya cuma sisa $313 gitu ya. Amount-nya juga nggak signifikan lagi. Hanya kurang lebih $9 juta. Yang awalnya itu kalau kalian lihat itu $2,8 miliar. Oke? Dan ini baru dikonfirmasi si Terra hari ini gitu. Karena kan dari kemarin-kemarin ditanyakan sama hampir sebagian besar orang di Twitter gitu. Bitcoin si Luna ini dikemanain? Gitu kan? Bitcoin yang dipegang oleh Luna Foundation ini dikemanain gitu kan? Banyak orang bertanya. Kemudian pada hari ini disampaikan di sini tuh. Luna Foundation dia menyampaikan bahwa mereka sudah menjual semuanya.
Nggak semua sih, sisa 313, tapi ya essentially itu udah 99% dari semua yang mereka hold udah dijual semua. Oke, sekali lagi, kalau kita pikir secara logika gitu ya, kita mendapati ada seseorang yang membuat market panik gitu kan. Rata-rata investor kemarin panic selling, oke, karena ada kasus di peg-nya USD, ditambah lagi memang keadaan makroekonomi yang masih sangat negatif gitu ya. Ditambah lagi si Luna Foundation itu jual habis-habisan Bitcoinnya kurang lebih 80.000. Semuanya Bitcoin sudah lewati dan Bitcoin sekarang masih mampu bertahan di area 30.000 dolar. Itu menurut saya adalah satu pencapaian luar biasa. Gitu kan? Itu kita bisa melihat juga bahwa memang sampai sekarang masih banyak orang-orang yang pengen melakukan akumulasi di Bitcoin. Sehingga ketika kita nyampe ke 25.000 pun, tidak lama kemudian kita kemudian bounce lagi ke 30.000. Artinya di sekitaran area tersebut banyak sekali orang melakukan akumulasi. Logikanya seperti itu, gitu kan? Namun tentunya ini bukan berarti saya katakan kita sudah di bottom gitu. Tidak pasti. Tapi ini adalah sebuah indikasi positif gitu. Walaupun Bitcoin sudah dihajar dari kanan kiri atas bawah, so far kita masih mampu bertahan di area 30.000. Itu adalah sebuah pencapaian yang baik menurut saya, gitu ya. Dan kita akan update sedikit dari segi data on-chain. Ini adalah supply atau balance on exchanges, atau jumlah supply Bitcoin yang dipegang oleh exchange. Kemarin itu kita melihat spike yang cukup tinggi di sini, yang menunjukkan apa? Bahwa banyak sekali orang-orang mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange. Tentunya ini tidak terlepas dari Dokon juga, atau si Luna Foundation yang mendepositkan 80.000 Bitcoinnya ke exchange. Kalau enggak kan nggak bisa dijual, guys. Mereka harus depositkan ke exchange dulu gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab balance on exchange itu kemarin spike. Namun yang terjadi sekarang, kita udah mulai melihat lagi balance on exchanges itu start lagi drop dengan keadaan yang cukup stiff gitu guys. Atau dropnya cukup signifikan di sini. Menunjukkan bahwa sekarang fase paniknya itu udah mulai berkurang gitu. Kemarin kan orang panikan semua gitu kan, ngelihat wah USD itu di peg Luna sampai ke 0 gitu kan. Orang-orang panic selling. Nggak hanya di USD, nggak hanya di Luna, semua crypto market itu kena. Bahkan USDT kemarin juga sempat di peg sedikit, kurang lebih 5%. Namun tidak lama kemudian kembali ke $1. Kita sudah lewati semuanya gitu. Dan sekarang kita udah melihat paniknya sudah mulai mereda gitu guys. Sudah mulai mereda. Dan kita udah melihat market udah kembali ya sedikit lebih positif lah gitu ya. Walaupun kalau secara overall ya masih dalam keadaan yang fear. Oke. Jadi itu adalah dari segi balance on exchanges. Nah yang terakhir untuk kalian yang sudah mendaftar dengan link Bybit saya, kalian bisa mendapatkan bonus hingga $2.000 gitu ya. Untuk orang-orang yang baru pertama kali deposit, itu kalau misalnya kalian deposit berapapun, kalian akan mendapatkan hadiah $5 berupa USDT. Tapi kalau kalian sudah mempunyai juga atau udah pernah deposit juga tapi pengen ikutan event ini juga, kalian juga bisa. Di sini ada tabelnya kalau kalian perhatikan, hadiahnya hingga $2.000 atau kurang lebih 28 juta rupiah gitu ya. Syaratnya apa? Ini kalian harus melakukan deposit dan juga mencapai volume perdagangannya. Kalau kalian mencapai kedua hal ini, kalian berkesempatan atau bukan berkesempatan sih, kalian bisa mendapatkan hadiah USDT ini. Oke, kalau kalian misalnya deposit dari 500 sampai 2.400 USDT, kalian akan dapat 5 USDT sebagai bonusnya. 2.500 sampai $5.000, kalian akan dapat hadiah 30 USDT. 5.000 sampai 9.999, 70 dan seterusnya. Jadi paling besar itu kalau kalian deposit lebih dari atau sama dengan $100.000, volume perdagangannya kalian mencapai lebih dari atau sama dengan 1 juta USD, kalian akan dapat hadiah itu $2.000 atau kurang lebih 28 juta rupiah. Dan ini kalian bisa gunakan untuk margin di futures market. Jadi kalau misalnya kalian loss misalnya dalam satu trade, ini bisa kalian jadikan untuk alat penahannya gitu ya. Jadi ini berupa bonus.
trading. Dan ya, kalau misalnya kalian belum punya akun Bybit, silakan kalian mendaftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, selain kalian bisa mengikuti event ini, kalian juga berkesempatan mendapatkan berbagai rewards menarik, gitu ya. So, silakan kalau misalnya pengen ikutan, kalian bisa cek juga untuk eventnya di sini. Kalau pengen tahu syarat dan ketentuannya, intinya ya kalian cuma perlu deposit dan juga memenuhi syarat volume perdagangannya, dan kalian akan mendapatkan hadiahnya, gitu ya. Itu aja untuk berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, di daily chart kita bisa melihat bahwa Bitcoin kemarin itu sebenarnya guys, itu closing dengan bearish engulfing, gitu ya. Alias bearish candle ini menelan bullish candle sebelumnya. Tentunya secara candle ini bukan indikasi baik. Namun ini selalu kemarin saya sampaikan juga bahwa kita sekarang di posisi yang dilema gitu guys. Di satu sisi kita melihat bahwa closing candle-nya itu bearish engulfing, yang harusnya menandakan bahwa selling pressure itu masih ada. Tapi di sisi lainnya kita melihat bahwa di time frame yang lebih kecil kita membentuk semacam inverse head and shoulder yang harusnya merupakan pattern bullish, gitu ya. Dan kemarin saya udah sampaikan juga, mungkin kalau misalnya kalian cari setup untuk buy, bisa menunggu ketika terjadi retest di sini. Oke, tergantung profil resiko kalian masing-masing, cara masuk kalian itu seperti apa bisa berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin masuk ketika retest di sini langsung masuk, gitu ya, itu mungkin tipikalnya sangat agresif. Tapi kalau yang tipikalnya lebih konservatif, saya sampaikan kemarin, mungkin kalian akan menunggu terlebih dahulu untuk pattern muncul di sini sebelum kalian masuk. Nah, kita mendapati pattern apa di sini? Ketika kita kemarin breakout, kita retest di sini, retest lagi kedua kali, dan kita membentuk semacam falling wedge di sini guys. Oke, di sini adalah pattern falling wedge. Oke. Nah, ketika kita break dari falling wedge di sini dan retest, ini adalah point of entry buat saya gitu. Oke. Dan sekarang sudah dalam keadaan floating lumayan gitu ya. Walaupun nggak gede-gede banget profitnya, tapi ya lumayan lah gitu ya. Dan tentunya ini belum mencapai target. Targetnya kurang lebih ada di sekitaran 34 ribuan gitu ya. Coba kita cek ulang secara teknikal gitu ya. Kalau memang kita trade berdasarkan setup inverse head and shoulder ini, maka harusnya gitu ya kita mendapatkan target hingga 35.000. Cuman saya nggak muluk-muluk, mungkin target saya hanya nyampe ke 34. Saya udah start untuk taking profit gitu ya. Dan sebisa mungkin saya akan memanage resiko saya dalam trade ini, karena sekali lagi guys, saya pesan ketika kita buy dalam keadaan seperti ini, tentunya kita dalam keadaan counter trend gitu kan. Semalam banyak sekali orang komentar-komentar, kok tapi kan kita sekarang dalam keadaan bearish, kenapa nggak setup untuk short saja gitu kan. Ya ini namanya trading gitu guys, tidak baku. Dan ini sangat fleksibel. Kalau memang kalian, saya sampaikan, kalau memang kalian nggak nyaman untuk buy sekarang, nggak usah gitu guys. Tapi ini tidak mengubah fakta bahwa kita ada mendapati semacam pattern inverse head and shoulder, which is ini adalah pattern reversal gitu. Ini adalah fakta gitu guys. Dan kalau misalnya kalian memang bukan seorang counter trend, ya kalian jangan masuk. Tapi kalau kalian yang tipikal tradingnya mau ikut trend boleh, mau counter trade juga boleh, ya ini bisa menjadi salah satu setup bagi kalian gitu kan. Jadi ini tidak untuk semua orang. Kalau kalian memang nggak mau, kalau memang kalian hanya tipenya follow the trend, ya oke, kalian mungkin cari setup untuk short aja sementara, karena memang ya secara time frame yang besar kita masih dalam keadaan bearish. Tapi kalau kalian yang tipikal tradernya, apa yang ada aja yang dikasih gitu kan. Kalau dikasih setup untuk buy ya buy, dikasih setup untuk short ya short. Kalian mau counter trend boleh, mau follow the trend juga boleh. Nah ini untuk kalian-kalian yang seperti itu gitu ya. Jadi ya namanya trading itu tidak baku gitu guys. Tidak harus 1 tambah 1 pasti 2 gitu. Nggak seperti itu. Oke. Dan tipikal orang trading masing-masing itu berbeda gitu. Jadi jangan disamain semuanya. Jangan digeneralisasi gitu. Oke. Dan ya, kalau misalnya kita lihat di sini, yang saya akan lakukan berikutnya adalah ketika kita mencapai ke
high sebelumnya di sini, saya akan menggeser dulu stop loss saya ke area entry gitu ya, untuk meminimalisir resikonya. Jadi kalau misalnya kita kembali drop ke bawah, maka saya tidak akan loss gitu ya, yang ada saya hanya akan break even dan mungkin akan mencari setup berikutnya gitu. Dan titik invalidasinya tentunya ketika kita melihat setup di sini adalah ketika kita breakdown lagi dan kembali masuk ke trendline di sini. Kalau ini terjadi, maka inverse head and shoulder-nya sepertinya sudah kembali tidak valid gitu. Dan kita mungkin akan mencari setup untuk short kalau misalnya dikasih gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita mendapati semacam sell off di sini disertai dengan bearish flag, maka ini bisa menjadi setup untuk short gitu ya. Tapi sementara sebelum hal tersebut terjadi dan kita masih mampu bertahan di atas trendline ini, maka saya masih akan tetap mencari peluang untuk buy gitu ya. Karena ya menurut saya relief rally itu sepertinya sudah dekat gitu guys, dan saya siap menerima resikonya kalau ternyata analisa saya salah gitu. Dan kalau kalian tidak siap menerima kekalahan dari trade kali ini, kalian jangan masuk gitu guys. Karena kemana ada yang komentar, kok waduh saya loss kok, gimana kok ini kok. Ya kalau misalnya kalian tidak siap dengan loss gitu ya, kalian tidak boleh trading sama sekali guys. Oke, tidak ada satu trader pun yang 100% win. Pasti ada loss-nya gitu. Bahkan trader terbaik sekalipun itu win rate-nya hanya 65-70%. Alias dalam 10 kali trade itu dia ada 3-4 kali kalah. Namun kok tetap bisa kaya? Ya karena mereka mainnya risk and reward. Gitu ya. Kalau kalian risk and reward-nya nggak dimainin, alias kalian ngasal cari setup, risk and reward 1:1 dihajar, risk-nya lebih besar daripada reward juga dihajar, ya itu kalian dalam jangka panjang kemungkinan akan loss gitu. Tapi kalau kalian selalu mengandalkan risk and reward yang baik, kemudian kalian selalu disiplin untuk menerapkan stop loss, dan memang teknik analisa kalian sudah baik, ya harusnya kalian bakalan fine-fine aja gitu ya. Jadi sekali lagi titik invalidasinya menurut saya akan ada ketika kita breakdown dari di sini, breakdown dari trend line-nya, berarti kita tidak lagi dalam tahap retest, tapi hitungannya ini hanya sebagai fake out gitu ya. Itu mungkin saya akan cenderung netral dulu, ngelihat dulu keadaan market seperti apa. Kalau misalnya kita breakout dari sini, targetnya di sebelah mana, maka kita bisa melihat dari sini. Mungkin kita akan membuat semacam ABCD pattern gitu ya. Nyampe tetap kurang lebih 34-35, ini adalah targetnya. Oke guys, maksimal menurut saya kita bisa nyampe untuk nge-retest trendline besar dari ascending channel yang kemarin kita bahas di daily chart gitu ya, di sekitaran area ini. Ini adalah area maksimalnya menurut saya kita kalau mendapati semacam relief rally. Karena kalau kita sampai mampu break out dan masuk lagi ke dalam area ini adalah pertanda yang sangat baik gitu. Oke, tapi kalau kita hanya sekedar relief rally, menurut saya maksimal kita hanya akan nyampe ke sekitaran area ini, kemudian mungkin akan mendapatkan rejection lagi dari sini dan menuju ke lower low yang baru gitu ya. Itu semuanya mungkin masih sangat panjang, masih sangat jauh untuk kita bicarakan. Kita bicarain yang deket-deket dulu aja. Jadi ya, saya rasa semuanya udah cukup jelas ya untuk yang saya jelasin tadi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.